Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Acara penyerahan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS sekaligus pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak tahun 2020 dimulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laporan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak. Yang terhormat Ibu Bupati Landak, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, dan yang kami hormati para staf ahli, para asisten sekda, inspektur, para kepala badan, kepala dinas dan kepala kantor, kepala Satuan Polisi Pamung Praja, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Landak, serta para undangan dan rohaniwan yang berbahagia. Yang berbahagia para CPNS yang sebentar lagi akan menerima SK PNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah janji PNS. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan acara pengambilan sumpah janji PNS dan penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak yang dilaksanakan hari ini, maka perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan. Bahwa yang akan menerima surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada hari ini adalah calon pegawai negeri sipil yang diangkat melalui formasi umum dan formasi khusus dari tenaga kesehatan melalui Kementerian Kesehatan. Adapun yang
akan menerima surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil semuanya berjumlah 176 orang dengan rincian sebagai berikut. 1. Dari formasi umum sebanyak 174 orang yang terdiri dari tenaga guru sebanyak 104 orang, tenaga kesehatan sebanyak 42 orang, dan tenaga teknis sebanyak 28 orang. Serta dari formasi khusus tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebanyak 2 orang. Dengan rincian tenaga perawat sebanyak 1 orang, tenaga dokter sebanyak 1 orang. Bahwa keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan oleh Bupati Landak melalui surat keputusan Bupati Landak nomor 813/062/ BKPSDMA A yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2020 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak dan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020. Ibu Bupati yang kami hormati, 3 orang CPNS yang hadir langsung dalam pengambilan sumpah ini mewakili rekan-rekannya, di mana sebanyak 103 orang CPNS mengikuti acara ini secara virtual melalui aplikasi di unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya kepada Ibu Bupati kami mohon kiranya dapat memberikan arahan kepada para pegawai negeri sipil yang sebentar lagi akan menerima surat keputusan pengangkatannya menjadi pegawai negeri sipil serta diambil sumpah dan janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Demikian laporan ini kami sampaikan dan semoga PNS dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil oleh Bupati Landak didampingi oleh rohaniawan. Rohaniawan supaya mengambil tempat yang telah ditentukan. Sebelumnya saya minta ditampilkan dulu semua peserta yang hadir secara virtual. Kenapa? Ya, tunggu. Yang tidak ada fotonya keluarkan. Tolong kameranya dinyalakan, saya mau lihat orangnya ada atau tidak. Semua peserta kameranya dinyalakan. Yang cuma pasang foto, kick out. DKPSDM catat siapa yang tidak ada. Ini direcord, ya, catat semuanya. Yang di rumah, sikap siap. Saya nggak perlu fotonya ya, cantik dan ganteng. Tapi kalau cuma pasang foto aja nggak, saya nggak mau.
Baru mau jadi PNS. Sudah banyak tipu-tipuannya. Bisa jadi orangnya nggak ada tuh. Akunnya aja. Sisko, bisa di screen. Sudah? Oke. BKPSDM yang tidak ada mukanya. Panggil. Sebelum saya memulai pengambilan sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah janji? Diambil dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kiranya Tuhan menolong saya.
Rohaniawan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil oleh Bupati Landak kepada perwakilan PNS yang ditunjuk dan saksi-saksi supaya mengambil tempat yang telah ditentukan. Sambutan Bupati Landak. Hadirin istirahat di tempat. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Sekda Kabupaten Landak, para staf ahli, para asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Dinas Kantor Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Direktur RSUD, para undangan, serta para rohaniwan dan saudara-saudari yang hari ini telah menerima SK pengangkatan CPNS menjadi PNS, serta telah mengambil sumpah janji menurut agama masing-masing. Sudah layak dan sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat kasih dan karunia-Nya, kita masih diberi nafas kehidupan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara penyerahan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS daerah Kabupaten Landak, sekaligus pengambilan sumpah janji. Saya ucapkan terima kasih kepada undangan sekalian yang telah hadir dalam ruangan ini dan yang hadir secara virtual dalam mengikuti acara penyerahan SK Bupati Landak tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS daerah Kabupaten Landak, sekaligus pengambilan sumpah janji PNS menurut agama masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, perubahan status kepegawaian dari calon PNS menjadi PNS merupakan suatu peristiwa penting dalam perjalanan karir seseorang yang memilih profesi sebagai pegawai negeri sipil. Karena mereka telah melalui masa percobaan, di mana sumpah janji PNS merupakan suatu kewajiban. Harus, tidak bisa ditawar. Salah satu syarat yang harus ada sebelum diangkat menjadi PNS sesuai dengan amanat undang-undang. Oleh karena itu tadi saya minta dicek apakah benar telah hadir secara virtual atau cuma namanya aja yang muncul. Jangan-jangan orangnya tidak ada, tidak mengucapkan sumpah, atau ada tapi tidak sepantasnya tampil untuk mengucapkan sumpah. Jadi saya minta setelah kegiatan ini BKPSDM segera membuat laporan kepada kami berapa orang yang akunnya itu tidak menampakkan diri pemilik akun. Saya nggak mau terima sinyal jelek
karena ini sudah diberitahukan jauh sebelumnya dan pasti diminta untuk mencari tempat sinyal yang terbaik. Jika memang tidak bisa muncul karena sinyal, saya minta screenshotnya dari yang bersangkutan. Dan saya yang menandatangani itu berita acara sumpah. Kalau yang tidak hadir di situ tidak disertai surat pernyataan, saya tidak mau tanda tangan. Ya. Jadi setelah rapat ini jam 10 saya minta daftar nama orang yang akunnya tidak ada mukanya. Namanya dulu. Tindak lanjuti dengan dipanggil, buat surat pernyataan. Kalau perlu disumpah ulang Pak Sekda. Jangan-jangan sumpah palsu. Sumpah ulang. Dengan Sekda. Kemudian baru itu dinaikkan ke saya. Saya ingat loh, saya nggak akan tanda tangan. Walaupun ini virtual, karena situasi pandemi COVID-19, tidak mengurangi makna daripada sumpah janji yang diucapkan. Dan sah menurut undang-undang. Apa yang disebut dengan sah? Selain daripada undang-undang, saya yang menentukan sah atau tidak. Karena saya pejabat pengambil sumpah. Betul nggak Pak Sekda? Nah, kalau menurut saya kamu tidak ada, tidak hadir, tidak mengucapkan sumpah, ya nggak sah. Udah titik. Situasi pandemi memaksa negara, aparatur sipil, dan semua perangkatnya untuk bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan biasanya. Termasuk sumpah virtual seperti ini. Mungkin ada juga yang tidak familiar dulu dengan meeting online. Tapi sekarang harus bisa menyesuaikan diri. Kerja, work from home, kerja dari rumah. Yang ketika awal pandemi dilaksanakan oleh pemerintah. Harus bisa. Oke, di awal tahun lalu kita masih kebingungan. Apa sih work from home? Bagaimana membagi tugas work from home? Birokrasi biasa rapat, ketemu, diskusi. Sekarang harus work from home. Kita gagap, kita bingung, tapi jangan lama-lama. Segera menyesuaikan diri. Begitu juga dengan para CPNS yang hari ini mengucapkan sumpah janji untuk menjadi PNS. Saya tahu secara administrasi sudah PNS sejak bulan Maret. Sudah terima gaji penuh sejak bulan Maret. Ya, tapi bukan berarti sumpah janji ini tidak penting lagi. Tetap penting. Ya. Jadi saya harap PNS yang baru saja diambil sumpah janjinya memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Dan tadi sumpahnya sudah diucapkan apa saja. Jangan sampai lupa. Enggak banyak itu, cuma beberapa poin. Tapi sulit, tidak gampang untuk bisa dijalankan. Satu, saya harap etos kerjanya. Jadi PNS zaman sekarang, jadi aparatur sipil zaman sekarang, dengan zaman dulu beda. Zaman sekarang, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat. Sehingga cara berpikir yang lama, lambat, harus dirubah. Kedua, saya berharap poin tentang rahasia negara sungguh-sungguh dijalankan. Kadang kita heran, dokumen negara bisa ada di tangan orang lain, di luar pemerintahan. Bahkan ada di media sosial. Jadi tolong, yang namanya rahasia pekerjaan, apa yang ada dalam pekerjaan Anda tidak perlu disampaikan keluar. Apalagi disampaikan di warung kopi. Jangan banyak omong. Jadi aparatur sipil negara tuh harus cool. Dalam arti, ya jangan terlalu banyak komentar. Pikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir.
Nah, selanjutnya sebagai aparatur sipil negara terikat dengan berbagai peraturan, ada kode etik, ada disiplin yang harus dijalankan. Semoga semuanya sudah siap, karena Anda bukan lagi orang bebas. Kalau Anda pengusaha, petani, tidak ada aturannya, tidak ada kode etik. Tapi kalau PNS, ada kode etiknya. Ada etika yang berlaku secara umum dalam dunia aparatur sipil negara, dalam dunia pemerintahan. Saya harap itu menjadi perhatian. Kerja yang baik, karena tidak semua orang bisa menjadi seperti Anda sekarang. Kabupaten Landak tahun ini mengangkat PNS hanya 173 ya. Yang melamar ribuan orang, 3.000, 5.000. Saya harap 173 ini adalah pilihan. Tunjukkan kepada saya bahwa Anda semua adalah orang-orang yang memang pantas dan terpilih untuk mengemban tugas negara, menjalankan tugas negara, membangun pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat kita. Jadi selain daripada gaji, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus Anda penuhi setelah Anda menjadi PNS. Untuk yang bertugas di daerah terpencil, saya mohon maaf karena itu pilihan Anda, jadi tidak bisa minta pindah dulu ya. Ada ketentuannya berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun di tempat yang oke. Jadi ini ada formasi guru tenaga kesehatan untuk daerah terpencil. Tidak boleh minta pindah, paling kurang 5 tahun dari tempat tugasnya sekarang. Ya. Yang berikutnya, jangan datang menghadap saya nangis-nangis minta pindah keluar daerah sebelum 10 tahun. Sudah resiko, jalani saja. Jadi saya harap mudah-mudahan tidak menyesal dengan pilihannya. Tapi namanya berjuang untuk penghidupan, tentu itu bagian dari konsekuensi. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap PNS baru tidak bosan belajar, menambah wawasan dan kompetensinya. Menjadi pegawai bukan berarti berhenti belajar, tetapi justru proses belajar tiada henti dimulai dari sekarang. Selamat untuk para CPNS yang hari ini telah secara resmi mengambil sumpah dan janji menjadi PNS. Saya serahkan para PNS untuk kembali bertugas di unit kerjanya masing-masing, dan saya harapkan pimpinan unit kerja, baik yang di sekretariat daerah, badan, dinas, kantor, agar melakukan pembinaan secara optimal dan kontinu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya minta agar disiplin kepegawaian dapat ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bajramin Kak Saruga Pasengat Kak Jubata. Hadirin siap kembali. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa dan mengangkat hati kepada Allah Tuhan kita untuk memohon rahmat-Nya bagi saudara-saudari kita yang baru saja mengucapkan sumpah janji pegawai negeri sipil mereka. Pada saudara-saudari yang beragama lain silakan menyesuaikan, dan saudara-saudari yang beragama Katolik perkenankan saya memimpinnya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang,
Pandanglah dengan rela akan saudara-saudari kami yang sejak hari ini memulai tugas mereka selaku pegawai negeri sipil, pelayan masyarakat. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada saudara-saudari kami ini. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk melaksanakan tugas dengan tulus, ikhlas, dan jujur, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih seperti Yesus Kristus Juru Selamat dan Guru kami yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah sumpah dan janji saudara-saudari kami ini dan berkatilah niat mereka yang luhur untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat kami sebagai seorang petugas yang pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, dan membimbing kita dengan rahmat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, selesailah sudah seluruh rangkaian acara ini. Kepada Ibu Bupati Landak beserta para undangan, kami persilakan untuk meninggalkan tempat acara. Selamat pagi dan salam sejahtera.